Hai Doser, balik lagi bersama saya Ica di podcast Cakep di Balkon, cakap-cakap di balik mikrofon dari Studio Kominfo STAN Kabupaten Deli Serdang. Nah, hari ini kita mau ngajaki kalian ngebayangin sebuah ruangan kerja di pagi hari di mana semua orang sibuk dengan tugasnya, tapi ada satu sosok yang selalu membawa energi positif setiap kali datang. Senyumnya indah, semangatnya konsisten, dan langkahnya selalu menunjukkan bahwa tidak ada batasan untuk berkarya. Sosok ini adalah ASN cantik dari bagian organisasi Setdakap Deli Serdang. Namanya Kak Vivin. Beliau adalah seorang penyandang disabilitas fisik yang justru menjadikan keterbatasan sebagai kekuatan. Nah, tema kita hari ini ruang tanpa batas bagi penyandang disabilitas. Setelah mendengar sedikit gambaran tentang Kak Vivin, rasanya kita makin penasaran ya, bagaimana sih sebenarnya perjalanan beliau sampai bisa berada di posisi sekarang. Jadi, teman-teman, ayo kita duduk santai, tarik napas, dan dengarkan kisah inspiratif ini bareng-bareng. Halo Kak Pipin. Halo Kak Ica. Terima kasih ya Kak, udah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kita, berbagi cerita. Gimana Kak kabarnya hari ini, sehat? Ya, puji Tuhan sehat Kak. Alhamdulillah ya. Nah, Kak Pipin, sebelum kita masuk ke inti-inti dari semuanya nih, boleh nggak sih kita mulai dulu dari dasar kayak ngebahas soal perjalanan kakak dulu nih. Apa sih motivasi kakak ingin menjadi ASN? Terus ada nggak sih dorongan atau cerita khusus yang bikin yakin untuk melangkah ke sini gitu? Oke, terima kasih Kak Ica. Jadi kalau cerita dorongan atau motivasi itu sebenarnya ada dua. Dari eksternal dan internal. Kalau eksternal itu dari orang tua, dari keluarga, support untuk coba Vin tes untuk jadi ASN karena satu settle gitu kan, yang kedua bisa berkarya gitu untuk bagi banyak orang. Dan kalau motivasi internalnya itu dari diri saya sendiri itu Kak, saya sebagai penyandang disabilitas gitu, yang orang-orang mungkin sering sebutkan tidak mampu. Kalau disabilitas itu kan ketidakmampuan. Ada bagian-bagiannya Kak kalau untuk disabilitas iya, itu? ada jenis-jenis disabilitas. Nah, kalau disabilitas itu ketidakmampuan, tapi menurut saya itu adalah different ability, perbedaan kemampuan. Iya. Jadi pemerintah sudah sediakan untuk wadahnya ada formasi untuk penyandang disabilitas, dan saya ingin membuktikan juga untuk teman-teman disabilitas di tempat lain gitu bahwa disabilitas itu juga bisa berkarya, bukan ketidakmampuan tapi kita bisa itu ada jalurnya gitu. Itu sih Kak motivasinya, ada yang internal dan eksternal. Nah kalau waktu pas kakak tes ini, kemarin formasinya itu cuman ada di Pemkab Deli Serdang atau ada di tempat lain? Oke. Jadi kalau formasi itu sebenarnya di Kementerian Pusat itu ada, tapi saya ambil emang yang di Provinsi Sumatera Utara. Dan salah satunya itu saya udah cek yang di Provinsi Sumatera Utara, terus di Medan, itu ternyata nggak ada formasi penyandang disabilitas untuk jurusan saya. Dan ada di Deli Serdang, lalu sharing sama keluarga, sama orang tua gitu, sama adik-adik juga dan teman-teman, ya udah nggak apa-apa, coba aja di Deli Serdang, ya bisa berkarya di tanah kelahiran, di tempat tinggal, di domisili itu mungkin ya emang jalannya gitu. Dan saya coba dan ternyata ya puji Tuhan kita kan nggak tahu berapa orang yang melamar di formasi penyandang disabilitas, ya mungkin bisa jadi banyak gitu kan dengan jurusan yang saya punya gitu, bisa aja banyak, tapi puji Tuhan bisa lulus gitu. Berapa banyak kemarin Kak? Kalau yang di bagian sekretariat daerah itu dari awal yang saya lihat itu dua. Tapi ada satu yang dia gugur sewaktu TKD. Nah, jadi lanjut ke yang selanjutnya SKB-nya bisa saya udah tinggal satu gitu Kak. Oke, Kak maaf nih sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Maaf kalau boleh tahu nih ya, kakak disabilitasnya itu di bagian apa? Karena kan kita biar teman-teman juga tahu gitu kan. Nah, itu di bagian mana Kak? Jadi kalau saya sendiri itu penyandang disabilitas fisik, jadi amputasi lutut bawah. Gitu. Jadi di bagian lutut bawah, protesanya juga bagian lutut bawah, dan kalau sebutannya itu tunadaksa. Penyandang disabilitas fisik.
gitu Kak, di bagian kaki kanan. Bagian kaki di sebelah kanan. ya. Oke. Nah, kalau sebelum kita bahas jauh ke pengalaman kerja nih, aku tuh penasaran gimana sih Kak Pipin ngelihat cara Pemkab nerima atau membuka peluang dan memberi ruang kepada penyandang disabilitas gitu kan? Apakah prosesnya mendukung atau Kak Pipin merasa disambut atau justru ada hal-hal menarik nih yang terjadi ketika kakak bergabung di Pemkab gitu? Mulai dari tahap seleksi ya Kak. Jadi kalau dari tahap seleksi itu di Deli Serdang dan mungkin di pemerintahan kita di Indonesia ini udah ada jalur aksesibilitas yang ramah disabilitas. Jadi untuk saya sendiri itu langsung diarahkan duluan gitu. Mulai dari seleksi kan diarahkan yang penyandang disabilitas, untuk ibu hamil itu langsung diarahkan dan lebih mudah gitu. Ternyata satu poin yang bisa saya tangkap waktu itu adalah oh ternyata sekarang udah lebih ramah terhadap disabilitas, udah ada aksesnya gitu dan sudah diarahkan. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua setelah saya masuk ke dunia kerja, setelah dilantik gitu, ada aksesnya ada, fasilitasnya ada, sarana prasarananya ada, tapi mungkin perlu ditingkatkan gitu karena ada jalur-jalur yang belum accessible untuk penyandang disabilitas gitu. Benar. Terutama kan penyandang disabilitas itu nggak cuma ada yang fisik, ada juga yang tunanetra gitu. Tunanetra itu butuh jalur-jalur khusus ya gitu. Yang nggak melewati tangga-tangga mungkin ya betul Kak. Dan ada portal sendiri gitu yang untuk dia bisa gunakan. Khusus untuk dia, benar. Jadi kalau untuk kakak sendiri di lingkungan kantor kakak ini pasti sering nih ya naik tangga gitu. Itu gimana? Aman nggak menurut kakak? Kalau di sekretariat daerah sendiri itu Kak jalurnya ada yang khusus untuk disabilitas, nggak terlalu banyak tangga dan mungkin ini juga akan dikembangkan lagi ya gitu kan. Ada jalur yang nggak memang tangganya ada tapi nggak terlalu tinggi gitu Kak, dan kayak cuma landai 2-3 gitu aja kali dan ya. landai. Dan kebetulan bagian organisasi itu dekat, jadi saya jalannya itu sedekat aja gitu dari tempat parkiran gitu sih Kak. Ya, nih setelah kakak resmi nih jadi ASN, pengalaman apa sih yang kakak rasakan? Ada nggak cerita yang berkesan, menyentuh atau membuat Kak Pipin ngerasa kayak bangga gitu kan, seorang Kak Pipin yang dipandang orang disabilitas gitu loh bisa menjadi ASN gitu. Balik lagi yang pertama itu sewaktu pelantikan. Jadi saya dihubungi dari pihak BKPSDM untuk jadi perwakilan kata sambutan gitu. Jadi perwakilan kata sambutan penyandang disabilitas. Di situ saya gini, wah ternyata saya bisa jadi perwakilan dari 279 yang waktu itu dilantik CPNS. Kenapa harus saya gitu? Dan diberikan pengarahan gitu kan, sesuai dengan nggak apa-apa Kak, bisa, udah dipilih gitu dan pasti bisa. Kakak itu dipilih kan salah satu penyandang disabilitas yang ada di sekretariat daerah gitu. Ya udah, saya maju dan semua orang itu welcome, terutama Bapak Bupati, terus Pak Wakil Bupati, semua jajarannya itu juga aware dan welcome dengan saya gitu, menyambut, menyalam, dan di situ saya merasa ternyata semakin nyata gitu, ternyata nggak ada lagi perbedaan, ruang inklusi itu semakin terbuka gitu Kak. Dan itu satu yang mungkin nggak pernah saya lupakan, itu kesan di depan banyak orang saya harus menyampaikan kata sambutan, terutama di orang pertama di Deli Serdang gitu kan, orang nomor 1 di Deli Serdang, Bapak Bupati, Wakil Bupati, saya kasih kata sambutan, saya juga sempat sharing testimoni dikit di situ, dan ya dan teman-teman saya yang lain juga orang-orang yang sekitar itu menyambut di situ saya dengan baik banget gitu ya kan Kak. Gitu, Kak. Dan sangat positif. Saya jadi merasa wah ternyata saya penyandang disabilitas, mungkin teman-teman yang lain penyandang disabilitas lain bisa jadi role model atau bisa jadi motivasi untuk mereka gitu Kak. Itu satu yang waktu saya jadi pelantikan CPNS. Dan yang kedua di ruang lingkup kerja saya banyak rekan-rekan terutama pimpinan gitu yang mendukung, semakin membuka ruang bagi saya, dan bukan
mengasihani, Iya. tapi mensupport kamu bisa. Kamu bisa. Gitu. Bukan dengan fisik, tapi kan kita punya kemampuan yang lain gitu. Istilahnya kayak kita tuh punya basic. Jadi bukan cuma dari masalah fisik doang Iya, gitu betul ya, Kak. Jadi kita bisa gunakan kognitif kita, intelektual kita. Berarti nggak salah opening aku tadi Kak bilang bahwasannya Kakak itu membawa energi positif. Ternyata Kakak tuh di sekeliling Kakak itu memang banyak orang positif juga Iya, gitu kan, betul, Kak. energi positif Iya. gitu. Nah, setiap perjalanan pasti punya tantangan nih Kak. Nah, tantangan apa yang paling sering Kakak rasain, yang sering Kakak temuin dalam menjalankan tugas sehari-hari, mau itu di kerjaan, mau itu keseharian Kakak di luar dari pekerjaan gitu? Oke. Tantangannya itu yang pertama mungkin stigma. Stigma orang-orang sekitar. Penyandang disabilitas apa sih? Kenapa sih harus dia? Iya. Dia kan disabilitas. Nanti dia diajak untuk berkelana gitu atau untuk jalan-jalan nggak bisa. Atau nanti dia terbatas, terganggu dan lain-lain. Stigma-stigma dari masyarakat atau orang-orang di sekitar itu yang mungkin masih ada. Atau stigma kasihan. Iya. Kasihanlah dia nanti capek iya, atau nanti dia sulit. Ya harusnya ditanya Iya, mau atau tidak, sanggup atau Iya, enggak gitu betul, ya. ya, Kak. Dan itu tantangan yang pertama. Tapi semakin dari bertahun-tahun ini dan kebelakang ini semakin terbuka, dan saya juga membuka diri kepada orang lain. Nggak apa-apa, ditanya aja atau saya bisa kok, ya, berusaha untuk welcome dan bertanya sama orang yang proaktif lah gitu. Dan itu tantangan yang biasanya sering terjadi, stigma-stigma itu, dan bisa dipatahkan dengan ya kita buktikan kompetensinya gitu sih Kak. Oke. Ini Kakak dari bulan 3 ya bergabung di Pemkab. Jadi selama Kakak bekerja ada nggak sih Kak yang Kakak bilang stigma ini terjadi kenyataan atau Kakak mendengar sendiri gitu? Ada? Kalau sejauh ini sih nggak secara langsung. Nggak secara langsung. Ya paling kabar-kabar burung lah ya. Iya, atau udah nggak usah diajak atau apa gitu. Tapi ya itu dari orang lain gitu kan. Cuma ada disampaikan dan nggak selalu sih, dan itu bisa juga dibantah gitu dengan teman-teman yang lain juga support. Enggak kok dia bisa gitu. Itu sih Kak. Sebenarnya memang namanya di tempat kerja ya Kak, di lingkungan seperti itu yang udah hal yang biasa gitu. Bahkan orang yang kalau dibilang normal, orang yang bisa aja, orang tuh banyak yang kayak dia nggak bisa, pasti gitu. Pasti selalu ada hal-hal yang seperti itu gitu kan. Cuman kita lebih bagus ya udah, lebih bagus ya dibuktikan aja kalau emang yang dibilang itu nggak benar gitu. Nah Kak, kalau untuk ngelihat ke depannya nih, apa sih harapan Kakak, baik itu untuk diri sendiri, untuk teman-teman penyandang disabilitas, maupun untuk pemerintah sih, agar terus memperkuat lingkungan kerja yang inklusif gitu? Harapan kalau untuk kedepannya Kak, mungkin untuk diri sendiri dulu ya, sih. untuk diri sendiri adalah bisa terus semangat belajar dan berkarya, bisa untuk bagi banyak orang, terutama khususnya untuk penyandang disabilitas gitu Kak, dan mengaplikasikan gitu bagi banyak orang, terutama sebagai aparatur sipil negara yang diberikan amanat dari formasi, mulai dari formasi penyandang disabilitas, itu merupakan salah satu harapan saya adalah bisa menjadi motivasi bagi penyandang disabilitas lainnya itu. Dan untuk bagi teman-teman penyandang disabilitas lain, harapannya adalah ayo berani untuk bergabung gitu, untuk menjadi aparatur sipil negara, berkarya untuk orang lain, dan juga bisa menjadi motivasi untuk diri dan orang lain juga gitu Kak. Dan harapan untuk pemerintah sendiri adalah mempertahankan atau bahkan meningkatkan yang selama ini udah membuka ruang inklusi. Salah satunya juga dengan adanya acara podcast hari ini tuh udah membuka ruang inklusi sebenarnya. Dan untuk pemerintah supaya terus meningkatkan, membuka ruang inklusi seluas-luasnya, dan membuka formasi penyandang disabilitas untuk teman-teman lainnya. Iya, jadi nggak cuma di Pemkab ya Kak, Iya, betul, dibuka, Kak. tapi masih harus banyak lagi gitu. Karena kita kan tahu untuk orang yang disabilitas ini lumayan susah untuk mencari pekerjaan gitu kan Kak. Apalagi kalau orang yang punya kok dibilang
punya basic gitu, kita punya keahlian gitu, pintar sih itu ya kan. Nah, dari tadi rasanya kan banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan dan pengalaman Kak Pipin, mulai dari motivasi, tantangan, sampai gimana pandangan Kak Pipin itu ngelihat peluang bagi penyandang disabilitas di lingkungan Pemkab gitu ya. Dan sebelum kita akhiri obrolan yang penuh inspirasi ini Kak, aku mau ngeberikan Kakak satu ruang untuk menyampaikan pesan, semangat, atau apapun yang ingin dititipkan kepada teman-teman penyandang disabilitas di luar sana yang lagi berusaha mengejar mimpinya. Oke. Untuk teman-teman disabilitas yang ada di luar sana yang mungkin menyaksikan podcast ini, satu pesannya adalah disabilitas bukan ketidakmampuan, tetapi perbedaan kemampuan. Dengan keterbatasan yang ada, kita berani untuk mendobrak, melampaui batas, berkarya bagi banyak orang, terutama juga untuk diri sendiri, mencintai diri sendiri dan sesama. Itu Kak, closing statement dari saya. Oke, luar biasa. Banyak sekali motivasi Kakak yang mungkin bisa memperkuat para penyandang disabilitas di luar sana gitu ya kan. Oke Kak, terima kasih nih udah hadir di podcast kita. Betul sekali lagi gitu, kayak terima kasih gitu karena benar-benar memotivasi gitu Kak. Kita tunggu ya Kak di podcast selanjutnya dengan tema menarik, dengan motivasi-motivasi baru dari Kakak gitu. Ya, terima kasih. Oke, untuk teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Pemkab Deli Serdang. Mari terus dukung program kerja dan visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang. Dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan di Deli Serdang lebih maju lagi. Saya Ica mewakili Kak Vivin dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.